Sorry, thank you. Oke, kita sudah melihat tentang gereja. Sekarang kita melihat calling kita, panggilan kita sebagai gereja itu apa. Dan di dalam kita melihat gereja, ada 3 hal yang akan saya bicarakan. Ini tugas utama gereja adalah koinonia, itu artinya persekutuan bersama-sama. Lalu marturia itu menjadi saksi, witnessing. Dan diakonia artinya melayani. Ya, jadi 3 panggilan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan tentu saja poin yang masih tetap kita bangun adalah untuk bisa melakukan ketiga panggilan ini kita perlu bersama-sama in body, in physical togetherness. Kita tidak bisa melakukan ketiga panggilan itu online. That's just impossible. Nggak bisa ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Tetapi dari sini saya berangkat malam hari ini, tujuan saya adalah juga untuk memperkenalkan ulang kepada saudara kepada Reformed Confession. Tadi saya sudah mengatakan confession itu perlu confession. Confession itu bisa singkat seperti tadi, confess that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Dari Petrus, perkataan Petrus kepada Tuhan Yesus. Itu confession bisa singkat, tetapi di dalam sejarah gereja berkembang, gereja juga membuat confession yang lebih komplit, yang lebih panjang untuk membantu jemaat untuk mengerti di mana kita berdiri. Di mana kita berdiri mengenai apa yang kita percaya, baik itu tentang Allah Tritunggal, tentang Kristus, tentang keselamatan, dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya hanya akan menyoroti tentang gereja karena pokok pemikiran kita tentang gereja ya. Jadi saya akan memperkenalkan ulang kepada yang disebut sebagai Reformed Confessions. Ada beberapa Reformed Confession, bukan cuma satu. Jadi kalau saudara-saudara pernah yang dari gereja Presbyterian, mungkin pernah dengar namanya Westminster Confession. Mungkin pernah dengar ya, Westminster Confession itu confession yang ditulis pada abad ke-17 di Westminster Abbey. Jadi mereka bertemunya di Westminster Abbey di London untuk membuat confession yang kemudian menjadi confession gereja Presbyterian. Nah, kalau yang dari gereja Reform itu salah satu dari confession itu namanya Belgic Confessions ya. Dari Bapak Ibu Saudara yang hadir, berapa yang udah pernah dengar at least namanya? Belgic Confession ada ya beberapa, good, very good ya. Jadi Belgic Confession itu merupakan confession yang bersifat historis yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Protestan khususnya yang dari aliran Reform. Nah, ketika kita membicarakan tentang gereja Reform, itu yang paling penting untuk kita ingat adalah pada zaman reformasi abad ke-16 itu tahun 1517 itu Martin Luther berusaha untuk membereskan apa yang salah dengan gereja pada waktu itu. Itu pokok pikiran yang lain lagi. Soalnya saya tuh spesialisnya tentang reformasi itu. Kalau saya udah disuruh ngomong soal Luther dan Calvin bisa berhari-hari nggak kelar-kelar. Ada saja yang bisa diceritain, makanya saya harus singkat karena terutama waktu kita sangat terbatas hari ini. Jadi pada abad ke-16 itu pemisahan antara yang sekarang kita sebut gereja Katolik Roma dan gereja Protestan diawali oleh Martin Luther. Nah, setelah Luther masih ada lagi reformer yang lain, salah satunya adalah John Calvin. Saya sekarang ngajar di Calvin Theological Seminary, itu namanya diambil dari John Calvin. By the way, saya barusan menerbitkan sebuah buku yang menjadi suatu pengantar untuk kita mengenal siapa John Calvin itu dan mempelajari ajaran teologianya secara utama, judulnya An Explorer's Guide to John Calvin. Kalau Bapak Ibu Saudara just search my name di Google gitu, pasti langsung keluar itu. Jadi saya menulis satu buku tadi, Pak Agus dari IREC West datang ngasih lihat, saya udah beli bukunya ya, bagus. Bagi saya teologi dari John Calvin itu sangat membantu untuk memahami teologi secara luas. Nah, ketika kita membicarakan teologi reform, itu sebagian besar, bukan semuanya, tapi sebagian besar mengikuti ajarannya John Calvin.
Calvin. Jadi Calvin itu sudah menjadi guide bagi saya selama berpuluh-puluh tahun, teologi Calvin. Jadi saya sangat dekat sekali dengan teologi Calvin. Nah, ketika kita mengatakan Reformed faith atau Reformed theology itu berpangkal kebanyakan dari ajarannya Calvin. Nah, Belgic Confession ini juga ditulis setelah zamannya Calvin. Jadi waktu itu Calvin masih hidup sebetulnya. Calvin mati tahun 1564, itu Belgic Confession ini ditulis di tahun 1561. Pertama-tama ditulis dalam bahasa Prancis tahun 1561, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda 1562. Dan sebetulnya bagi kita yang berasal dari Indonesia, ketika Belanda pergi ke Nusantara, ketika Belanda itu VOC dan sebagainya itu pergi ke Nusantara, Belanda sebetulnya membawa ajaran Calvin. Jadi kalau kita melihat awal mula dari Protestan di Indonesia, itu sebetulnya protestannya dari ajaran Calvin yang sekarang kita sebut Reform. Jadi sekitar 400 tahun lebih yang lalu Indonesia sudah dipengaruhi oleh ajaran ini by way of the Dutch. Ya, itu juga termasuk salah satu riset saya yang kalau saya ngomong itu bisa berkepanjangan. Anyways, ini harus dibatasi. Nah, ini zaman itu ditulis oleh seorang yang namanya Guido de Brès. Dia adalah orang dari istilah Belgic itu menunjukkan kepada daerah di Belanda yang kita sebut sebagai the Low Countries. Artinya daerah-daerah yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Jadi kan kalau kita mengingat tentang negeri Belanda itu kan banyak tanggul-tanggulnya. Orang Belanda itu paling pintar bikin tanggul. Kenapa? Karena negaranya kalau nggak ditanggul ambles, kerendam air. Jadi negaranya itu lebih rendah dari permukaan air laut, begitu. Jadi yang sekarang kita sebut sebagai Belanda, Belgia, lalu sebagian Luxembourg. Kalau saudara ingat Benelux, 3 negara itu adalah bagian dari the Low Countries. Nah, istilah Belgic Confession itu juga diambil dari wilayah the Low Countries itu. Guido de Brès, sejarahnya sedikit adalah begini, saudara. Pada waktu itu the Low Countries termasuk Belanda dan Belgia itu dulu dijajah oleh Spanyol. Nah, Spanyol pada waktu itu mendukung Gereja Katolik Roma. Spanyol mendukung Gereja Katolik Roma, tentu saja Belanda jadi jangan pikir Belanda itu bebas selalu, mereka memang jajah Indonesia ya, tapi mereka dulu juga dijajah orang gitu loh, balas-membalas ceritanya. Mereka dulu dijajah Spanyol adalah Katolik Roma. Ketika Belanda berhasil membebaskan dirinya dari Spanyol, mereka nggak mau jadi Katolik. Nah, optionnya apa? Jadi Reform. Jadi itu sejarahnya begitu. Nah, Guido de Brès itu adalah orang dari Belgium, dari the Low Countries yang sangat mendukung dan menerima teologi Reform dari Calvin. Oleh karena dia itu Reform dan mengikuti ajaran Reform, oleh Spanyol dia dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, bahkan hampir dibunuh. Sebelum dia dihukum mati, dia menulis pengakuan iman ini yang sekarang kita sebut sebagai the Belgic Confession. Nah, the Belgic Confession ini sangat berharga sebab memberikan kepada kita garis besar apa yang bisa kita jadi pegangan untuk kita hidup sebagai gereja. Penting sekali ya. Jadi Belgic Confession ini ditulis dalam artikel-artikel begitu. Saya hanya akan menyoroti artikel dari yang tentang gereja. Ini tadi saya sudah jelaskan artinya Belgic itu some parts of the Low Countries. Pada waktu itu berbenturan dengan gereja Katolik Roma. Ada 37 artikel di dalam the Belgic Confessions. Nah, kalau kita melihat semuanya, jadi waktu itu saya sempat kirimkan teksnya. Kalau saudara ingin, saya bisa kirimkan teks dari the Belgic Confession. Itu ada 37 artikel. Pembagiannya adalah pengajaran tentang
Tuhan, tentang manusia, Kristus, keselamatan, the church, dan the last things, akhir zaman. Tadi yang saya jelaskan sedikit tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai pengakuan iman Belanda. Jadi kalau saudara pernah baca tentang sejarah gereja Indonesia itu disebutnya pengakuan iman Belanda itu adalah the Belgic Confession. Ya, oke. Ini saya mesti tunjuk kemana supaya dia berubah. Oke. Nah, untuk gereja sendiri didiskusikan, ditulis di dalam Belgic Confession ini dari artikel 27 sampai artikel 35. Jadi inilah yang akan saya soroti pada malam hari ini ya. Nah, ini kita akan baca artikel 27 tentang gereja. Dikatakan we believe, lihat ya, kalau kita mengatakan we believe itu kan confession kan. Jadi sama, ingat nggak seperti ketika kita membicarakan pengakuan iman rasuli, aku percaya. Jadi we believe, it's a confession. We believe and profess one Catholic or universal church, which is a holy congregation of true Christian believers, all expecting their salvation in Jesus Christ, being washed by His blood, sanctified and sealed by the Holy Ghost. This church has been from the beginning of the world and will be to the end thereof, which is evident from this, that Christ is an eternal King, which without subject He cannot be. And this holy church is preserved or supported by God against the rage of the whole world, though she sometimes, for a while, appears very small, and in the eyes of people to be reduced to nothing, as during the perilous reign of Ahab, ingat Raja Ahab, Perjanjian Lama, when nevertheless the Lord reserved unto him 7,000 men, who had not bowed their knees to Baal. Furthermore, this holy church is not confined, bound, or limited to a certain place or to certain persons, but is spread and dispersed over the whole world, and yet is joined and united with heart and will by the power of faith in one and the same Spirit. Saudara kalau dengarkan penjelasan ini dan saudara ngikuti tadi Kapita Selekta saya sesi yang sebelumnya, saya harap saudara ngelihat, oh Pak Yuda itu tadi sebetulnya ngomong ini semua. Yang saya omongkan tadi di Kapita Selekta adalah ini saudara. Jadi kita kembali lagi ya, buat yang tadi nggak ngikuti Kapita Selekta, saya akan bahas sedikit. Jadi pertama, we believe and profess, apa yang kita percayai dan kita akui, one Catholic or universal church. Jadi ada satu gereja yang kita sebut sebagai the universal church. Kata Katolik di sini bukan hanya menunjuk kepada Roma ya, tentu saja, tetapi gereja secara universal, seluruh gereja. Gereja itu mulainya dari kapan? Kalau yang tadi ikut Kapita Selekta, dari Perjanjian Lama, Tuhan memanggil Abraham dan sebagainya ya, umat Tuhan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Universal, that's the meaning of the universal church. Atau yang tadi kita sebut sebagai the invisible church. Nggak kelihatan di mata manusia, tapi kelihatan di mata Tuhan. Itu ya, jadi itulah gereja. All expecting their salvation in Jesus Christ. Jadi pengikatnya gereja adalah salvation. Makanya tadi topik saya di Kapita Selekta juga nggak ada keselamatan di luar gereja. Ya, salvation in Jesus Christ, being washed by His blood, dicuci oleh darah Kristus, disucikan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. This church, gereja ini sudah ada sejak kapan? Sejak the beginning of the world, Perjanjian Lama. Ya, the beginning of the world and will be to the end, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Kristus adalah Raja yang kekal, yang without subjects He cannot be. Jadi tanpa Kristus kita nggak bisa ya. And this holy church is preserved, dijaga, disupport oleh Tuhan dari kemarahan dunia ini. Ya, walaupun kadang-kadang kelihatannya kecil. Nah ini sekarang kita melihat ini gereja yang kelihatan kan, kelihatan kecil, kadang-kadang disiksa, dianiaya seperti pada zaman Ahab, tetapi
Tuhan terus memelihara. Di kisah Elia itu, Tuhan waktu Elia sudah ketakutan, Elia mengatakan, Tuhan aku tinggal satu sendirian ini, yang lain sudah dibunuh oleh Ahab, Raja Ahab yang jahat itu. Tuhan bilang apa? Balik lo Elia, jangan lari. Balik pulang ke Israel, masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. 7.000 itu banyak ya, jadi di situ. Furthermore, gereja ini tidak dibatasi atau dibatasi oleh tempat atau orang-orang, tetapi disperse di seluruh dunia. Kembali lagi di Invisible Church. Ya, ini cuma summary dari apa yang tadi sudah saya bicarakan ya. Nah, it's not working again. Bisa ditolong? Oke. Nah, jadi yang beberapa hal yang perlu kita pelajari, nomor satu tadi saya sudah katakan, Katolik ini lower C, huruf C kecil, artinya gereja seluruh dunia, bukan cuma gereja Roma Katolik. Nah, poinnya adalah the church is about people or congregation or believers. Poinnya adalah di situ. Nah, ini karena sudah malam, supaya tidak ngantuk, kita bikin aktivitas anak sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang guru sekolah minggu pernah melakukan aktivitas ini, kita cuma pakai tangan aja. Ya, ini, tutup. Ya. This is the church. Say it with me. This is the church. One more time. This is the steeple. Open the door. See all the people. Oke, lagi sekali. Jadi tangannya harus begini ya, lagi sekali ya. Tangannya disatukan begini ya. Tangannya begini, tutup. Lagi sekali. This is the church. This is the steeple. Open the door. See all the people. Ini buat ngajar anak sekolah minggu seneng sekali, ya kan? Ini hakikat gereja, ini teologi, saudara, teologi kepelan. Bahasa Jawa lagi keluar ya, sekepol gitu ya. This is the church. This is the steeple. Open the door. See all the people. Inilah gereja, inilah menaranya. Bukalah pintunya, lihat orang-orang di dalamnya. Simple but theologically deep. Bisa diajarkan ke anak sekolah minggu. Poin saya adalah hakikat gereja adalah ini, the people. See all the people, ya, bukan masalah bangunannya, bukan masalah menaranya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini buat kita menunjukkan bahwa the people are the core for the church, bukan program. Tadi saya sudah katakan program hanya untuk menunjang apa yang kita lakukan. Nah, the uniting factor tadi saya sudah sebut sedikit adalah saved by the Christ blood. Enggak ada keselamatan di luar ini. Enggak ada keselamatan di luar darah Kristus, enggak ada. Enggak ada keselamatan di luar darah Kristus. Yang mempersatukan kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Dan kita disucikan oleh Roh Kudus. Ini juga penting sekali bagi kita untuk ingat bahwa yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus. Tetapi yang menyucikan kita, yang mencuci kita itu Roh Kudus. Seringkali dibilang, kalau waktu dulu saya masih di Indonesia, terus ada lagi ngomong-ngomong sama saudara-saudara, teman-teman yang dari karismatik, bilang, kamu ya gerejanya ya ajarannya reform, nggak punya Roh Kudus. Aduh, saya sakit hati banget saudara. Sedih rasanya dibilang nggak punya Roh Kudus gitu ya. Saya bilang, ntar dulu dong, jangan ngomong gitu dong. Ingat yang mengaplikasikan pengorbanan Kristus ke saya itu Roh Kudus. Saya bilang, ya kamu tapi nggak punya karunia Roh Kudus. Aduh, dibilang nggak punya Roh Kudus lagi, aduh sedih rasanya. Jadi jangan disalah mengerti. Karya Roh Kudus yang terutama itu bukan bahasa roh. Karya Roh Kudus yang terutama itu bukan membuat mujizat. Karya Roh Kudus yang utama itu bukan yang hingar-bingar. Karya Roh Kudus yang pertama adalah yang mencuci kita, yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Darah Kristus dicurahkan di kayu salib, Roh Kuduslah yang mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita secara nyata. Ya. Nah, selanjutnya
di sini kita melihat, ini pengajaran teologi yang penting, di dalam kita melihat keselamatan itu ada dua hal. John Calvin yang saya pelajari itu nulis, ketika kita diselamatkan, kita menerima double grace. Ketika kita diselamatkan, kita menerima dua grace secara ganda, yaitu justification dan sanctification. Justification itu apa? Justification itu adalah deklarasi keputusan dari Tuhan, Allah Bapa, yang mengatakan you are forgiven. Anggap saja Tuhan itu adalah hakim yang adil, yang mengadili kita, tetapi di dalam darah Kristus Tuhan sudah mengatakan you are forgiven. Kalau hakim mengatakan you are forgiven, kita masih masuk penjara enggak? Enggak. Habis dari courtroom, setelah hakim mengatakan forgiven, kita kemana? Pulang ke rumah, bebas kan? Yang tadi Pak Lee mengatakan, we are liberated. Kita bebas, tidak ada lagi penghukuman. Tetapi juga, kata Calvin, setelah kita mendapatkan justification, kita juga mengalami sanctification. Sanctification itu proses, di mana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Mengapa? Itulah sebabnya kita tetap harus berdoa, kita tetap membaca firman Tuhan, kita tetap berjalan mengikuti Kristus, ajaran Kristus. Itu wilayahnya di sanctification, bukan di justification. Justification itu Tuhan yang memutuskan. You are forgiven. We are forgiven. Tapi ketika kita menjalani hidup kita, tadi saya mengatakan kita perlu mengaku dosa. Di gereja liturgi juga perlu mengikut sertakan doa memohon pengampunan dosa, dan kemudian gereja mendeklarasikan in Jesus Christ you are forgiven. Itu bagian dari sanctification. Bagian dari sanctification. It's a daily process. Ya, jadi itu dua itu tadi kita dengarkan yang kita dapatkan di dalam gereja. Lalu itu kita juga melihat dari creation from second coming of Christ, preserved by God, and this is universal or the invisible church yang ada di mata Tuhan, gitu ya. Nah sekarang saya mau memperkenalkan juga yang kedua adalah pengakuan iman, confession yang modern. Kalau tadi Belgic Confession itu tahun 1560, ya, jadi udah 400 tahun. Nah, di dalam dunia modern ini, di gereja-gereja yang beraliran reform di Amerika, begitu, dibuat sebuah contemporary testimony. Jadi ada pengakuan yang kontemporer, yang lebih modern, bahasanya lebih modern. Kalau yang tadi kan bahasanya kuno begitu kan, ini dibikin modern, namanya Our World Belongs to God. Our World Belongs to God itu disebutkan the contemporary testimony, terutama gereja Christian Reformed Church. Saya berasal dari gereja Christian Reformed Church, Calvin Seminary berasal dari Christian Reformed Church, jadi ini termasuk bagian dari kehidupan sehari-hari saya dalam bergereja begitu saudara ya. Pertama kali diadopsi tahun 1986, lalu direvisi 2008, jadi masih baru ini ya, bahasanya dipermodern. Saya akan nantikan memberikan pengalaman mengenai gereja. Ini bukan confession, jadi tidak seperti the Belgic Confession, tapi disebut sebagai expression of faith. Apa yang dipercaya di dalam reform konteks. Nah, di sini bagusnya Our World Belongs to God itu mengikut sertakan isu-isu dari gereja masa kini. Kalau yang Belgic Confession kan tadi dari tahun 1560, Pak Yuda udah kuno Pak, 400 tahun. Oke, 400 tahun tapi juga masih berharga begitu ya saudara. Nah ini dibikin kontemporer, dibikin lebih modern untuk orang-orang Kristen zaman sekarang begitu. Nah, structure dari Our World Belongs to God itu seperti yang sudah saya katakan tadi di Capita Selecta, dari creation, fall, redemption, new creation. That is the summary of the whole Bible. Kalau kita melihat from creation to new creation itu dari Genesis to Revelation. Jadi ini saya harap kita semua makin bisa jelas begitu ya. Nah, ini kalau mau ini nanti itu PowerPoint saya bisa di-share ke gereja. Kalau mau mengikuti keseluruhan dari teksnya itu ada website-nya itu. Nanti bisa diikuti ya.
Oke, saya akan cepat saja soalnya waktu kita itu terburu-buru. Nah, sekarang mari kita melihat apa yang ditulis di dalam Our World Belongs to God tentang gereja. Ini ditulis di artikel 34 ya. Jadi kita baca. In our world, where many journey alone, nameless in the bustling crowd, Satan and his evil forces seek whom they may scatter and isolate. But God, by his gracious choosing in Christ, gathers a new community. Those who by God's gift put their trust in Christ, in the new community, all are welcome. Ini penting sekali, saudara. All are welcome. The homeless come home, the broken find healing, the sinner makes a new start, the despised are esteemed, the least are honored, and the last are first. Here the Spirit guides and grace abounds. Beautiful. Saya suka sekali dengan penjelasan ini. Kontemporeri, bahasanya enak ya, bahasanya modern, enggak kaku, agak sedikit puitis begitu. Tapi ini mengingatkan kepada kita gereja itu apa? Di dalam gereja banyak orang-orang yang journey alone ya, di dalam dunia banyak orang. Saudara lihat kanan kiri teman-teman di kantor, teman-teman di sekolah, banyak dari mereka yang alone and lonely. They journey alone, apalagi dengan COVID ini ditambah lonely. Tadi saya sudah ceritakan sedikit, saya sangat-sangat sedih waktu sendirian di COVID, selama masa COVID itu nggak berani kemana-mana. Di dalam dunia ini banyak orang-orang yang lonely seperti itu, they journey alone. Sudah gitu ada setan lagi dan teman-temannya bolonya setan itu yang makin memperburuk suasana, setan berusaha makin mengisolir. Sudah lihat ya, semakin orang terisolir, mereka akan semakin jauh. Semakin terisolir, mereka semakin tenggelam di dalam keterpisahan mereka. Akibatnya larinya kemana? Drugs. Akibatnya larinya kemana? Alcohol abuse, substance abuse, and hating themselves, not loving themselves and others. Ya, jadi itu semakin orang terisolasi, semakin mereka makin dalam tenggelam. Oleh karena itu di sini dilihat gereja itu apa? New community. God creates this new community. Apa itu? By God's grace, mereka put their trust in Christ. Now, ini yang saya mau tekankan. Inilah kita sebagai gereja, di mana yang homeless finds home. Homeless ini nggak harus homeless secara literal, nggak punya rumah, tapi orang yang mengembara, ya, orang-orang yang mencari. Tadi Randy tanya tentang the seeker, kalau ada yang seeker kita harus bagaimana, ya kan? Kita embrace mereka, to give them home. The church functions as home. The church, now ini I talk about the visible church, gereja yang kita lihat ya. Bagi kita konteksnya tentu saja IREC Toronto, IREC Trinity, ya. To be a home for those wanderers, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, yang terhilang, ya. The broken find healing, orang yang remuk bisa sembuh, mendapatkan kesembuhan. Orang yang berdosa, apa yang terjadi? Makes a new start. Gereja bukan kumpulan orang-orang suci. Kalau gereja disebut sebagai kumpulan orang suci, saya udah di depan. Kapan-kapan, nggak ada tempat buat saya. Ya, nggak ada tempat buat saya. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang diampuni. Kita harus ingat itu. Jangan sekali-sekali sebagai gereja kita merasa, oh aku ini paling suci, lalu kita judge orang, lalu kita bikin satu tembok. Pokoknya kalau kamu nggak ngikuti aturan ini, nggak masuk di dalam wilayah ini atau peraturan ini, berarti kamu out. No, that is not church. Ya, the sinner makes a new start, the despised are esteemed. Orang-orang yang dibuang, yang disingkirkan bisa mendapatkan harga diri. Yang kecil, yang tidak ada gunanya, yang merasa tidak ada gunanya dihormati. Yang pertama menjadi yang terakhir, dan Roh Kudus memberikan pimpinan dan grace
berlimpah-limpah. Nah, some points ini tadi saya sudah jelaskan, new community, all are welcome. Saudara, ini satu hal yang sangat penting buat kita. All are welcome. By all, I mean all. Doesn't matter whether you are from this race or that race, from this background or that background. All are welcome. Menjadi home. Church must function as home. Healing. Jangan gereja justru bikin sakit. Seringkali kita ke gereja nyakitin yang lain. Sadar atau tidak sadar, kita mengkritik, kamu kok gini sih? Seringkali begitu kita sudah mengatakan, kamu kok gini, itu kita sudah membuat pemisahan antara kamu dan saya. Dan saya pasti lebih bagus dong. Kalau kita ngomong, kamu kok gitu sih? Itu kita sudah membuat sakit. Whereas the church finds healing. New start, ya, esteemed, and honored, and the Spirit guides. Oke, saya masih lanjut lagi ya. Grace abound, saya juga suka sekali ini. Next, artikel 35, ini masih Our World Belongs to God yang contemporary tadi mengatakan, the church is the fellowship of those who confess Jesus as Lord, mengaku Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, the bride of Christ, the chosen partner of Jesus, loved by Jesus and loving Him, delighting in His presence, seeking Him in prayer, silent before the mystery of His love. Saya cepatkan saja. Ini kok nggak jalan lagi, tolong. Sekarang saya mau langsung ke panggilan kita ya. Jadi setelah mengetahui apa itu gereja, yang pertama adalah fellowship. Fellowship itu bukan cuma seneng-seneng, salam-salam. Ada satu gereja di Indonesia yang istilah fellowshipnya itu jadi setelah kebaktian selesai, lalu yang ulang tahun siapa saja namanya ditulis di PowerPoint, lalu nyari happy birthday. Itu dihitung sebagai fellowship. Jadi sekarang mari kita memasuki fellowship, lalu menyanyikan happy birthday buat siapa saja yang ulang tahun pada minggu itu. Seolah-olah dari tadi depan sejak foto, salam, nyanyi, puji-pujian itu enggak fellowship. Salah konsep. Terus ada lagi juga orang-orang yang menganggap yang namanya worship itu cuma bagian nyanyi-nyanyinya doang. Nyanyi-nyanyi itu yang happy clappy tadi itu worship, yang lain bukan worship. Itu juga salah konsep. Worship sama fellowship itu semua dari awal sampai akhir kita di gereja itu dua-duanya dilakukan. Please remember that. So, fellowship itu apa itu? Fellowship adalah the gathering of the people. So, this is the first calling of the church ya. Kita dipanggil dari tadi setelah melihat confessions tadi, kita dipanggil untuk bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia sering kita sebut bersekutu gitu ya. Jadi bersekutu itu jangan ditafsirkan bersama-sama mencari kutu gitu ya, nyari kutu di rambut zaman orang kuno itu ya. Ini kan bersekutu satu kutu kan, kutunya satu. No, that's not it. The gathering of the people, the church is the spiritual communion, community yang bersifat spiritual. Kembali lagi ini semua adalah dibutuhkan kebersamaan dan discipleship. Kita sebagai anggota gereja, kita adalah disciple. Sama halnya Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul, tadi saya sudah menjelaskan itu. Ada tujuan Yesus memilih ke-12 rasul untuk menjadi the disciples. Nah, disciples itu akar katanya sama dengan disiplin. Ya. Disciple and discipline itu sama akar katanya. Saudara kalau memikirkan kata disiplin, itu kan apa artinya disiplin? Disiplin itu harus mengikuti aturan. Ya, kalau namanya disiplin bangun pagi, dulu waktu di Indonesia bangun jam 6 pagi. Dulu waktu saya mikir kalau di Indonesia bangun jam 6 pagi kok bisa ya. Sekarang di Amerika kok nggak bisa ya, mata tuh mesti dipaksa-paksa ya, bener ya.
Saya kok nggak sedisiplin dulu ya. Dulu itu rajin sekali, jangankan bangun jam 6 pagi, jam 5.30 terus masih pergi ke kebaktian doa pagi masih bisa sebelum berangkat kuliah. Sekarang mau bangun jam 6 aja susahnya setengah mati. Saya udah nggak disiplin ya. Disiplin itu kan begitu kan, regulated, ada waktunya untuk bangun, berdoa, lalu belajar, sekolah dan sebagainya. Discipleship cannot be separated from being disciplined. Kita tidak bisa menjadi murid Kristus tanpa kita berdisiplin. No, it's just impossible. Disiplinnya disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal berdoa, disiplin dalam hal beribadah, disiplin dalam hal melayani, disiplin dalam hal mempelajari firman Tuhan, disiplin dalam hal persekutuan dan sebagainya. Nah, untuk itu juga kembali lagi poin saya, untuk bisa koinonia ini berdisiplin, kita juga perlu hadir secara fisik. Datang ke gereja jam berapa? Jam 2 atau setengah 2 Pak? Pelayanan? Setengah 3 ya, jam 2.30. Disiplin, walaupun jauh, ada yang dari Hamilton, ada yang dari Mississauga, semua datang untuk beribadah datang. Dan saya merasakan bagi saudara-saudara yang beribadah di Iraq Trinity, tempatnya jauh-jauh, rumahnya jauh-jauh, but it takes a discipline. Memang online lebih gampang, tinggal nyalain komputer, jadi deh. But you miss the koinonia. You miss the koinonia, and at the same time, may I say, you miss the discipline. Soalnya enaknya online itu juga nggak harus jam 2:30 dinyalain kan. Bisa nanti sore aja, malam menjelang tidur gitu kan. Atau kalau malam udah capek, besok aja lah, masih bisa, masih ada 6 hari lagi. Udah gitu tahu-tahu udah kehilangan seminggu. Sorry to say that ini bikin kita nggak disiplin. Sebab it's too convenient. Dan kadang-kadang convenient itu jadi lawannya disiplin. Kalau namanya convenient, kita seenaknya supaya yang mana yang enak begitu kan. It takes discipline for us to form this koinonia, this fellowship. Ya, some theological points tentang koinonia ini adalah tadi saya sudah jelaskan, extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Saya sudah jelaskan antara visible dan invisible church. Lalu salvation itu within the church ya. The invisible church is also as important as the visible church. Jadi di sini tadi ada pertanyaan yang menanyakan mana yang lebih penting. Saya katakan nggak bisa satu lebih penting dari yang lain. Dua-dua sama pentingnya, sebab membership in the visible church is necessary. Kita perlu berada di dalam gereja yang kelihatan, yaitu kita beribadah bersama-sama ini. Di samping kita juga di dalam pengetahuan Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita juga dipanggil untuk follow the teachings and the discipline of the visible church. Inilah sebabnya kita ada istilah doctrine of the church, ajaran dari gereja. Perlu ada, kita mengikuti ajaran dari gereja untuk persekutuan, untuk koinonia ini. Nah, pada saat yang sama kita harus ingat juga bahwa kita adalah the mutual members of the same body. Kita dikatakan kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Itu Paulus ya, jelas sekali mengatakan kita adalah tubuh Kristus. Nah, yang namanya tubuh itu nggak bisa dipisah. Saudara bayangin kalau jari-jari saudara dipisah, terus copot begitu, ini pelipisnya gatel, kan nggak bisa garuk kan? Gimana mau ini, enggak ada yang pakai buat garuk, kaki jauh. Enggak nyampe, ya kan? Ini jari harus nempel ke tangan, tangan harus nempel ke lengan, lengan harus nempel ke bahu, supaya ini jari bisa garuk ini kepala saya yang gatel. You have to be attached to each other, and that is physical. Pandangan Paulus, ilustrasi Paulus mengenai the church as body itu benar-benar physical sifatnya. We have to be attached to each other in order for us to function as church. If we are not attached to each other, we do not function as a church. We just don't. And the attachment here again is a physical attachment.
It's to be together, literally together. Nah, di sini juga kita dipanggil to serve and to edify each other. Saya suka sekali dengan istilah edify. Edify itu mendidik. Mendidik tapi bukan dalam pengertian mengajar sebagai guru, tetapi edify itu saling mengajar, kita belajar satu dengan yang lain. You are better in this area. You are good in this area, I can contribute in this area. Kita kan semua nggak sama kan. Ada yang lebih banyak talentanya dalam hal melayani tanpa berbicara. Nyiapin kursi dan sebagainya. Papa saya tuh enggak pernah berani untuk ngomong di depan publik. Cuman papa saya itu pelayanan sebagai majelis, dia itu selalu yang paling nomor 1 datang di gereja di Semarang tuh waktu itu ibadahnya jam 6 pagi, dia jam 5 itu udah sampai di gereja. Koster gereja kalah. Dia yang merapikan, pokoknya Alkitab dan sebagainya itu harus sudah ada tertata rapi, yang beresin kursi. Papa saya nggak bisa ngelihat kursi mencong begitu, harus lurus semua. Aduh, jadi anaknya dia repot. Semua harus rapi. Nah, seringkali saya tuh masih kecil saya dibawa ke gereja belum jam 6 pagi gitu. Saya lari-lari ngelihat gereja saya. Waktu itu gereja sempat nyewa, kalau saudara yang pernah ke Semarang itu gereja Belenduk di Semarang. Itu gereja bangunan Belanda dari abad ke-18. Nah, papa saya masih nata-nata gereja. Saya paling senang naik ke loteng, di sana ada organnya. Pipe organ yang bagus sekali. Jadi sejak saat itu saya udah jatuh cinta sama organ music. Sejak saya masih kecil sekali, masih umur 5-6 tahun. But that's what I'm trying to illustrate is that my father could not preach. Papa saya nggak bisa berkhotbah, nggak bisa ngomong. But what he did was to make sure that the kursinya rapi. Warta jemaat yang dulu masih di stencil, ingat ya, yang mesinnya gitu, ditata rapi di depan pintu gereja sehingga ketika jemaat masuk itu semua udah rapi. Itu karunianya papa saya. That is serving each other. Itu satu ilustrasi. Jadi kita nggak harus semuanya khotbah, nggak harus semuanya nyanyi di paduan suara, nggak harus semuanya pimpin liturgi, nggak semua sama. But you can do whatever you are good in doing. Itu poinnya koinonia di situ. You can do whatever you can do for the good of the church. And using their talents. Kalau memang kita pintar nyanyi, senang menyanyi, suaranya bagus, mimpin pujian, bisa main musik. Saya kalau disuruh jadi mereka, saya nangis darah. Dan saudara juga nangis darah, soalnya berantakan semua. Saya nggak ngerti, bahkan tadi ingatnya, saya pikir hijau ternyata belum nyala ya. I cannot do what they do, nyerah saya. But they can do. That's church. That's part of koinonia. Ya, joining a congregation itu penting sekali buat kita. Do not let outside entities hinder the people from being in the church. Itu sekali lagi tadi, ketika kita mengatakan all are welcome, jangan sampai kita menjadi penghalang untuk orang-orang itu datang kepada Tuhan ke dalam gereja. Saya akan skip saja ini karena waktu. Oke, tolong dibantu. Poinnya sama. Yang kedua marturia. Ya, marturia adalah panggilan gereja yang kedua. Dari kata martir, tadi saya sudah sebut sedikit tentang orang-orang yang dianiaya, mati sebagai martir. Tapi sebetulnya pengertian marturia itu bukan hanya sekedar mati, dipancung, dipenggal kepalanya karena beriman kepada Tuhan, tapi adalah menjadi witness. Istilah marturia dalam bahasa Greek, Yunani itu adalah menjadi witness. Someone who gives testimony. So as Christians, as members of the church, we are called to give testimony about Jesus Christ, about our faith, to give testimony. Nah, kalau kita jadi testimoni itu tentu saja kita harus berada di tempat kan. Kalau saudara lihat, nggak tahu kalau di Kanada diputar nggak itu apa CSI.
Ya kan diputar kan? Ya, apa itu kepanjangannya CSI? Crime Scene Investigator ya. Jadi tentang itu kan nanti setelah itu ada di pengadilan itu apa ada pembelanya itu kan selalu panggil saksi kan. Witness-nya kan harus ada di situ kan untuk menceritakan apa yang dilihat. So that is witnessing, that is marturia for us in Christ, in the church. Jadi the testimony, general penggunaan kata marturia ini di dalam bahasa Yunani itu adalah testimony in the courtroom. Sebagai witness, mengisahkan, menceritakan apa yang dilihat atau dialami, begitu ya. Nah, jadi di dalam Christian community, marturia itu artinya adalah a person who gives testimony of his or her faith. Menjadi saksi, menyaksikan tentang iman mereka. Itu marturia. Enggak harus mati, saudara, jangan takut. Enggak harus dipenggal kepalanya jadi martir, enggak. Tetapi poinnya adalah menjadi saksi, menjadi witness. Memang ketika tadi saya ceritakan sedikit, ketika dalam masa persecution, ketika gereja dianiaya, itu mereka banyak yang mati oleh karena mereka menyaksikan iman mereka kepada Tuhan. Nah, kita pun dipanggil untuk menyaksikan hal yang sama. Nah, bagaimana kita melakukan tugas panggilan kita sebagai marturia untuk menjadi saksi? Tadi saya di Kapitas Selecta saya bahas, yaitu kita melalui keluarga. Ada banyak kesaksian dari saudara yang mengatakan, saya dari kecil sudah percaya. Nah, itu marturianya siapa? Orang tua Bapak Ibu sekalian kan? Papa, mama, mungkin nenek kakek yang sudah percaya, memberikan kepada kita satu marturia, menjadikan satu witness for us. Sehingga kita pun ketika kita makin beranjak besar, makin mengerti, makin mengikut Kristus. Atau marturia dari teman-teman kita, dari teman kampus atau teman sekolah di high school dan sebagainya. We are called to be witnesses of Christ. Nah, itu semua juga beranjak tentu saja karena kita punya gereja. Ya, karena kita beranjak dari gereja, kita bisa menjadi saksi kepada dunia ini. Lanjut aja. Nah, yang ketiga adalah diakonia. Ya, ini panggilan kita yang ketiga adalah diakonia. Diakonia itu ada melayani. Saya ambil dari ayat ini Acts 6 verse 1 to 7. Jadi kisah Rasul, saudara ingat ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun, jemaat makin berkembang dan kemudian mereka makin banyak pengikut Tuhan Yesus, gereja di Yerusalem makin berkembang. Lalu terjadilah sedikit friction, sedikit kesalahpahaman di dalam gereja. Apa yang terjadi? Mari kita baca. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris bisa mengikuti di sana dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-6 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bahasa Indonesia, bisa mengikuti bahasa Inggris ya. Kisah Rasul 6 mulai ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, saya nggak tahu Pumba kemana. Hakuna Matata. Anyways, that's a joke.
Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi di dalam sejarah gereja di kota Yerusalem, di dalam kisah para rasul, disinilah mulai kita mendapatkan kata diakonia. Diaken, itu di dalam kisah ketujuh diaken ini. Kalau saudara melihat latar belakangnya, gereja makin berkembang waktu itu di Yerusalem, tentu saja sebagian besar dari mereka adalah orang Yahudi. Yang dikatakan di sini berbahasa Ibrani. Di sini, saudara merasakan nggak ada dua grup ini? Satu grup di dalam gereja ini adalah the Hellenistic Jews. Hellenistic Jews itu adalah orang-orang latar belakang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani. So this is very complicated. Ini seperti kita bisa umpamakan ini orang-orang Indonesia di Toronto yang berbicaranya bahasa Inggris. Lebih comfortable bicara bahasa Inggris. Ya, ingat itu ya. Jadi orang-orang Indonesia di Toronto yang comfortable bahasa Inggris sudah nggak comfortable bahasa Indonesia. Sedangkan yang satu kelompok lagi adalah yang dikatakan Hebraic Jews. Hebraic Jews itu adalah orang-orang Yahudi yang ngomongnya bahasa Ibrani. Orang-orang Indonesia yang ngomongnya masih bahasa Indonesia masih kental sekali. Saya lihat ada friction ini di sini. Mana yang lebih menang? Yang bahasa Indonesia orang Indonesia. Karena the majority is that group. Jadi yang berbahasa Inggris itu minority. Saya pakai ilustrasi buat yang kontemporer seperti ini. Di zamannya para rasul, itu yang minoritas adalah mereka yang berbahasa Yunani. Sebab bahasa Yunani itu bukan bahasa ibu mereka. Make sense? Nah, jadi di dalam pelayanan itu yang kebagian pertolongan dari, itu kan rasul-rasul mengumpulkan dana yang banyak sekali itu. Mereka yang janda-janda yang mendapat pertolongan itu yang cuma berbahasa Ibrani saja, yang berbahasa Yunani terlupakan. Sehingga terjadilah ketidakpuasan. Saya lihat, ini penting sekali, latar belakangnya penting untuk mengerti pelayanan. Jadi gereja makin bertumbuh, mereka sama-sama mengikut Kristus, tapi ada sekelompok yang terlupakan. Oleh karena itu rasul-rasul merasa nggak benar ini, harus bereskan. Lalu sebab rasul-rasul mengatakan yang 12 tadi ya, mengatakan tugas kami adalah berkhotbah. Tugas kami adalah melayani firman Tuhan. Kalau masih harus mengurusi diakonia, harus mengurusi pembagian makanan, uang dan sebagainya, kami terlalu sibuk. Jadi marilah kita memilih 7 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang memang karunianya adalah melayani itu. Karunianya bukan berkhotbah. You see? Nah, disinilah kemudian dipilih 7 orang itu, salah satunya Stefanus yang nanti kita kenal, dia mati oleh karena imannya kepada Tuhan. Jadi kita melihat dari sini, dari yang 12 para rasul itu sudah berkembang, sekarang berkembang lagi menjadi ada diakonia. Nah, Stefanus itu bukan dari yang 12, Stefanus dari yang 7. Tetapi ini pun sudah menunjukkan bagaimana gereja menjadi makin besar. Pelayanan diakonia, disinilah yang jadi poin saya. Gereja pun harus melakukan pelayanan ini. Nah, tentu saja pelayanan diakonia secara sempit itu khususnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mostly tentang dana, tentang makanan dan sebagainya. Tapi tentu saja diakonia itu lebih luas dari itu. Yang penting adalah bagaimana kita melayani sesama kita. Ya, jadi di sinilah diakonia. Pertama, serving in variety of forms. Nah, di dalam Perjanjian Baru sendiri kata diakonos itu ada beberapa contohnya. Yaitu yang example pertama Marta. Saudara ingat Maria dan Marta, saudaranya Lazarus? Waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya mereka, Maria duduk di kaki Yesus dengerin Tuhan Yesus berbicara, Martanya ngapain? Masak. Itu diakonia. Marta punya karunia memasak, mempersiapkan makanan. Maria ngomel, Tuhan Yesus gak ngomel. Tuhan Yesus tidak memarahi Marta. Ya,
Marta melayani Yesus dengan makanan itu diakonia, ya, atau ministry preaching the word itu juga di dalam Kisah Rasul juga memakai kata diakonia. Selanjutnya juga giving money, itu di Kisah Rasul tadi orang-orang yang menjual rumahnya, menjual tanahnya lalu dipersembahkan, itu pun juga helping people in need, itu juga memakai istilah diakonia. Juga ministry of evangelization, mengabarkan Injil, Paulus mengabarkan Injil, itu juga diakonia. Jadi yang mau saya tunjukkan adalah penggunaan kata diakonia di dalam Perjanjian Baru itu luas. Bukan cuman yang memberi pertolongan kepada orang miskin saja, bukan cuman itu saja, ya. Juga di dalam Roma pasal 12 itu spiritual gift, Paulus memberikan list dari spiritual gift termasuk serving each other. Jadi tadi contoh saya tentang papa saya tadi itu saya rasa papa saya itu termasuk diakonia juga itu. Menata kursi-kursi di gereja, menata warta gereja dan sebagainya. Demikian saudara, ya. Jadi di sini saya kembali lagi ke our world belongs to God, serving the Lord in whom all things hold together. Bagaimana dalam contemporary testimony, di dalam kehidupan kita secara kontemporer ini apa yang bisa kita lakukan di dalam kita diakonia. We support sound education in our communities. Kalau kita mengajar baik di sekolah ataupun kalau di Amerika itu ada banyak program ESL untuk orang-orang refugees. Itu saya suka sekali dengan pelayanan gereja yang membantu, kan para refugees masih belum bisa ngomong bahasa Inggris, mereka perlu belajar bahasa Inggris. Banyak gereja-gereja yang melayani mereka. Bahkan ketika para refugees itu baru pertama kali datang, bagaimana mereka bisa buka rekening di bank. Itu mereka diantar untuk ke bank, untuk buka rekening, diantar bagaimana mendapatkan state ID, itu pelayanan saudara. Sesuatu yang kita bisa lakukan, nggak peduli berapapun umur kita bisa membantu mereka. Kalau kita bisa berbicara bahasa Inggris, tentu saja kita, majority of us, we can do that. That is diakonia, itu poin saya ya. Support sound education in our communities, and we foster schools and teaching in which God's truth shines in all learning. All students without regard to abilities, race, or wealth bear God's image and deserve an education that helps them use their gift fully. Ini satu contoh saja di dalam contemporary testimony di mana kita bisa melayani. Next, our work is a calling from God. Kerjaan kita di kantor itu loh. It is our calling from God. Tadi saya katakan nggak ada yang namanya panggilan paling tinggi itu jadi pendeta, nggak ada. Semua sama. Kita kerja di bank, atau kita kerja sebagai engineer, atau sebagai nurse, atau sebagai dokter, atau sebagai bricklayer, atau plumber, atau electrician. That is all the same. It is a calling from God. We work for more than wages. Kita kerja bukan hanya sekadar mendapatkan gaji. And manage for more than profit. Kita berusaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan, so that mutual respect and the just use of goods and skills may shape the workplace. Kita bekerja supaya ada justice di dalam tempat kita bekerja. While we earn profit, tentu saja kita boleh earn profit, kita harus. Yang namanya business people, kalau nggak earn profit ya you bodoh. Ya kan, yang namanya bisnis ya harus dapat profit dong. Kalau itu kan namanya volunteer, ngapain volunteer kalau nggak dapat hasil, ya kan? Untuk hal bisnis, maksud saya jangan salah ngerti. Ya, we love our neighbors by providing useful products and services. In our global economy, we advocate meaningful work and fair wages for all. Out of the Lord's generosity to us, we give freely and gladly of our money and time. Another contemporary application of ministry, of diakonia. Itulah ketiga panggilan dari kita di dalam kita bergereja. Saya memberi kesempatan untuk pertanyaan kalau ada, silahkan supaya bukan saya terus yang ngomong. Yes, Dania, silahkan.
All are welcome. Oh ya, dari our world belongs to God. Ya. Tapi saya merasa di gereja kita bukannya kita nggak mau, tapi kita nggak siap. Ya. Yes. What do you think? Yes. Oh, good question. Oh, thank you. This is another session of another retreat. Anyway. Kesiapan itu juga sama pentingnya dengan kemauan. Ya, jadi nggak bisa kita perlu makanya gereja itu perlu juga, terutama setelah kita get out from the COVID pandemic, kita perlu mempersiapkan diri sebagai gereja, bukan cuman ayo datang. Ini kan tujuannya begitu kan, kita retreat ini supaya membangun semangat kita kembali untuk bergereja kembali, untuk beribadah in person kembali. But we must be prepared for that. Ya, nah. Bagaimana preparationnya? Pertama mengenai health, itu perlu juga untuk gereja untuk terus-menerus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Baik itu bagian kesehatannya Kanada atau juga belajar dari gereja-gereja lain, khususnya untuk prevention supaya nggak spread lagi. Itu yang masalah pandemik ya. Tetapi juga ada banyak persiapan-persiapan lain yang kita sebagai gereja juga harus mindful. Among other things, accessibility, handicap accessibility. Nah, so far saya nggak tahu, makanya saya belum pernah ke gereja. Tentu saja dari gereja yang Kanadanya, apakah semua accessible? Thank you, that's good. Jadi setidaknya untuk gedung gerejanya sendiri sudah handicap accessible. Itu penting sekali nomor satu. Nomor dua adalah kita juga karena kita mau all are welcome dan kita ingin mengembangkan semua yang datang hadir for hospitality, language. We need to be able to be bilingual. Salah satu hal praktis dari gereja imigran itu tentang language. Saya pernah tuh saudara, ini saya cerita sedikit, saya diundang pas Natal ke LA, saya diundang khotbah di gereja Indonesia. Lalu gerejanya kecil sih, lalu 3 jam sebelum khotbah Natal saya ditelepon sama pendetanya, waduh Pak Yuda, ini ada satu pacarnya jemaatnya orang Indonesia, pacarnya bule Pak Yuda, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Kami nggak ada yang bisa interpret. Gimana nih Pak Yuda? Saya bilang, ya sudah, saya interpret diri saya sendiri. Jadi saya khotbah satu kalimat bahasa Indonesia, kalimat berikutnya bahasa Inggris, satu kalimat bahasa Indonesia, khotbah saya jadi lebih lama. Saya sih seneng aja, kalau saya dikasih jemaat saya seneng gitu ya. But we need to be prepared like that and we need to be nimble. Kita harus bisa, soalnya sampai waktu saya cerita sama teman-teman saya di Chicago, dia bilang, only for that one person you do that. I said, one person is one soul. And he must hear the gospel. Be prepared for that. Ya, itu penting. Jadi kita perlu memikirkan tentang bagaimana kita menjadi bilingual yang hospitable. Jadi nggak satu grup terlupakan karena kita fokusnya di grup yang satunya. Itu tadi kembali ke Kisah Para Rasul kan. Itu kita benar-benar perlu siap. Jadi physically tentang gedung gereja, accessibility, lalu tentang language, lalu tentang bagaimana kita juga menyambut orang-orang yang masih baru. Kalau gini saudara, kalau ngelihat ada orang baru pertama kali datang, jangan didiemin, tapi juga jangan semua 70 orang anggota gereja ngerumunin mereka juga, lari juga dia takut. Ya kan, we need to be able to have that dynamics played out. Di mana ada yang baru datang, makin dikenalin, tapi jangan banyak-banyak. Jadi kalau kita sudah semangat kepengen mengenalin, dia benar-benar mau jadi pendeta nih. Kita doakan sejak sekarang. Kita perlu begitu dan pelayanan. Nah, ini juga sebagai satu contoh. Sudah kita seringkali berpendapat, gereja itu harus sunyi, harus kusuk. Jadi kalau ada orang bawa anak, no, let the children come. Tuhan Yesus bilang, let the children come. Gereja ribut, bagus. Kita merasa, ganggu. No, little children are the church.
Itu kita sehingga ketika ada keluarga-keluarga muda yang punya anak, let them come. Enjoy their presence because their presence is beautiful. Itu penting sekali kita memikir. Seringkali kita tanpa sadar kita membuat tembok di mana kita seharusnya membangun jembatan. Banyak sekali yang gereja perlu pikirkan untuk hal-hal seperti itu. Itu cuma contoh-contoh yang kepikir oleh saya sekarang ini. But maybe there are many more. Di mana gereja perlu terus-menerus ngeliat dan harus sensitif. Benar-benar, oh ada kebutuhan ini ditangani. Nggak perlu ditangani secara besar-besaran, tetapi ada orang-orang yang terpanggil dan yang punya karunia atau kerjaannya memang sudah di wilayah situ untuk membantu. Misalnya, saya kasih contoh lagi, lain lagi adalah ini mengingat handicap. Kalau misalnya ada yang sulit mendengar, ya. Kalau gereja ada yang bisa sign language misalnya, gitu disiapkan untuk just in case ada yang butuh sign language, kita bisa interpret in sign language. All those things, itu yang tadi saya pikirkan tentang all are welcome. Sehingga setiap orang yang datang merasa tersambut dan merasa kita ini adalah hospitable. And it takes a lot of work. Jadi saudara jangan terus nyesel, wah Pak Yuda nih ya, sudah disuruh datang ke gereja, nggak boleh online, jangan males, jangan egois, masih ditambahi kerjaan lagi. Tahun depan saya nggak diundang deh. Saya harap menolong ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan. Yes. Boleh. Abraham kaya raya, Solomon great raja kaya begitu. No. Saudara, kalau Tuhan berkati saudara, bersyukurlah. Kalau Tuhan berkati saudara dengan ekonomi yang baik, bersyukurlah. Abraham diberkati kaya. Raja Salomo diberkati kaya. Paulus harus kerja bikin tenda. Kita ada banyak di dalam Alkitab itu berbagai macam dinamika. Ada Ayub yang kaya, tapi kemudian mengalami pencobaan dari si jahat. Tapi kemudian Tuhan juga restore Ayub. Kalau pertanyaannya tentang kenyamanan ekonomi adalah Tuhan memberikan kepada kita berkat. 10 perintah Allah. Jangan kamu mencuri. Ya kan? Tadi saya mengatakan tentang berzina. Sekarang jangan kamu mencuri. Apa tujuan Tuhan mengatakan jangan kamu mencuri? Bukan hanya masalah ini HP dia bagus nih. HP saya jelek, saya kasih tahu saudara. HP saya ini saya belinya cuma $70, ini juga zaman Covid gara-gara yang lama pecah, yang lama itu cuma $30. Pecah saya setengah nangis, sedih banget gitu. Ini sekarang beli agak sedikit mahal, ini dia punya lebih bagus, saya curi nih HP dia. Masalahnya, 10 perintah Allah itu juga bukan cuma mengatakan Yuda jangan curi HP-nya Greg, bukan cuma itu. Kenapa Tuhan mengatakan you shall not steal? Number one, tugas kita bukan cuma sekedar tidak mencuri, tetapi tugas kita adalah protect his possession. You see, our calling is not just yang negatif artinya jangan mencuri, itu bukan berarti kita, kalau saya tidak mencuri berarti saya sudah menggenapi 10 perintah Allah, belum komplit. Tugas saya adalah juga untuk protect his possession, because his possession is God's blessing to him. Your possession is God's blessings to you. That's why I, as your brother, I am called to protect your possession. Artinya Tuhan mau kamu menikmati your possession. The result of your own work, maksudnya jangan mencuri ya, tapi juga jangan mendapatkan hasil itu dari curang atau you know that, right? You have to be honest and everything. But God wants us
To protect other people's possession and to respect other people's possession. Why? Because their possession is God's blessings to them. Make sense? Right? Apa yang saudara miliki itu adalah berkat dari Tuhan kepada saudara, dari hasil jerih payah saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan memperbolehkan kita memiliki. Kalau enggak kan orang Kristen miskin semua. Lah gereja gimana mau operasi? Bagaimana kita bisa melakukan diakonia? Iya kan? So, Raja Salomo ketika ditanya oleh Tuhan, dia minta wisdom. Ya, tapi Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah secara fisik, secara fisikal, secara kekayaan. Tuhan bukan anti, jadi jangan salah, Tuhan bukan anti kaya. Tuhan nggak suka orang yang greedy. Greedy itu artinya sudah punya masih minta lagi, itu greedy. That is sin. But having something as the result of our work, it is God's blessing. Use it. Use it for the glory of God. Use it for the glory of God. Kenapa kita kerja? Kenapa kita mencari? Loh kalau enggak gitu ngapain kita sekolah susah-susah? Ya kan? Ngapain datang ke Kanada atau ke Amerika atau mencari kehidupan yang baru tanda kutip. It's because it's all within the realm of God's blessing. Yang penting jangan greedy. Because greed is sin. Ya, saya berhenti dulu sampai di sini sebab masih ada kesempatan lagi. Saya kembalikan ke Michael.